Ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kurang lebih sampai jam 5.50 barangkali ya, setengah 6, bisa lebih dikit kita alim rutin setiap hari Ahad ini. Semoga seluruh langkah kita, ibadah kita, amal soleh kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan, dari alam kegelapan menuju cahaya keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Semoga kita semua juga menjadi umat Rasul sampai akhir hayat kita. Bapak, Ibu rahimakumullah. Pada kajian yang lalu atau sebelum yang lalu barangkali, karena kemarin kita membahas mengenai beberapa informasi dari Al-Quran dan hadis berkaitan dengan Bani Israel ya. Kemudian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi kemarin. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang lanjutan kajian kita, yaitu al-istinja. Apa Pak? Istinja. Sebelumnya mungkin kita juga mengetahui bahwa salah satu cara untuk diterimanya ibadah kita ini, selain membersihkan dari hadas kecil dan hadas besar, juga membersihkan dari najis. Yang lalu kita sudah menyampaikan tentang itu semua sampai kepada pembagian air gitu ya. Kemudian juga macam-macam air, tentang benda-benda yang bernajis ya. Dan juga pembagian najis dengan cara menghilangkannya. Yang mana najis itu dibagi menjadi 3. Satu, najis mughalazoh namanya. Najis yang berat, dan cara menghilangkannya adalah dengan dibasuh air 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Itu apabila seseorang atau dijilat ya sama anjing, itu najis mughalazoh. Jadi kalau seorang dijilat sama anjing, maka harus dibersihkan ya dengan 7 kali ya, dibasuh dengan air, dan salah satunya adalah apa? Dicuci dengan tanah. Itu cara menghilangkan najis mughalazoh. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi tahuru ina'i ahadikum idza walago fihil kalbu ayagsilahu sab'a marratin ulahuna biturab. Rawahu Muslim. Jadi menghilangkan ya atau mensucikan sesuatu yang dijilat oleh anjing. Jadi kalau najis kan itu bisa badan, bisa pakaian, bisa juga tempat. Jadi kalau tempat, pakaian atau badan yang dijilat oleh anjing, maka hendaklah disucikan dengan cara ayugsilahu sab'a marrat. Ya, jadi dicuci ya, 7 kali ya. 7 kali dengan air. Ulahunna biturab. Salah satunya dengan tanah. Inilah cara menghilangkan atau mensucikan najis mughalazoh. Di mana kalau ada ya yang dijilat oleh anjing, baik itu badannya atau mungkin pakaiannya dan juga tempatnya itu dibersihkan dengan cara, kalau pakaian mungkin lebih mudah ya. Ya kalau badan ini ya harus dibersihkan 7 dengan air, salah satunya dengan tanah yang bersih ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis yang namanya ada najis yang namanya najis mukhaffafah namanya. Najis yang ringan. Yang ringan ini ya di mana najis yang terkena badan kita dengan air kencing ya. Air kencing atau pipis lah ya. Pipis bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Jadi kalau ada bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI, susu ibu, dan pipis ya di pakaian kita mengenai pakaian kita atau mungkin badan kita, maka itu cara mensucikannya dengan hanya memercikan saja, yarusyu. Apa? Yarusyu. Memercikan saja air ke tempat di mana ya terkena najis itu. Ini disebut dengan najis mukhaffafah namanya. Najis yang walaupun airnya nggak mengalir, nggak apa-apa. Ya. Karena itu hanya air pipis bayi ya, yang belum memakan apa-apa kecuali ASI ya. Jadi itu namanya najis mukhaffafah. Menghilangkannya cukup dengan memercikan air saja ke dalam atau di tempat di mana terkena najis tersebut. Kemudian tapi beda dengan kalau air pipis wanita ya, bayi wanita yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Ya, sama dengan apa? Dengan laki-laki. Nah, itu harus ya dibersihkan juga caranya, cuman ya, sampai hilang ya. Hilang juga ya, baunya ya dan sifatnya gitu. Ya. Maka bukan hanya dipercikan, tapi harus dicuci. Apa? Dicuci. Jadi ada kata yarusyu, ada yagsilu bahasanya ya. Nah, kalau yarusyu itu dipercikan saja, yagsilu itu dicuci sampai mengalir airnya gitu ya. Itu kira-kira begitu. Kalau itu ya air pipis ya, atau pipis bayi perempuan yang belum makan apa-apa sama, tapi sudah makan air susu ibu. Bapak rahimakumullah, ibu-ibu, itu yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya ya najis mutawassithah. Tawassul itu kan namanya tengah ya. Najis pertengahan. Yang dimaksud dengan najis itu ya selain dua tadi. Selain najis yang berat yang dijilat oleh anjing dengan ketentuan pembersihnya tadi, dan najis apa tadi? Mukhaffafah. Maka jika terkena najis mutawassithah, maka hendaklah kita membersihkan ya, mensucikannya dengan apa? Dengan mencuci yang terkena situ sampai hilang zatnya, sampai hilang juga warnanya, sifatnya dan baunya. Tapi itu ada dua memang ya, ada dua ya. Ada yang bersifat hukmiyah, yang bersifat juga apa? Ainiyah. Yang dimaksud dengan hukmiyah itu kita meyakini adanya najis ya di dalam tubuh atau badan atau menggunakan pakaian, tetapi tidak nampak zatnya gitu ya. Sudah nggak nampak juga apa namanya sifat rasa baunya. Karena udah lama, apa? Sudah lama. Tapi kita yakin bahwa itu ada nempel di misalkan pakaian, sarung atau di badan kita. Tapi sudah lama ya, sehingga tidak kelihatan zat, sifat, rasa, ya, bau dan sebagainya. Maka itu pun harus dibersihkan. Dibersihkan ya sampai hilang ya. Nah, kecuali kalau misalkan baunya karena saking lamanya baunya ya dengan misalkan apanya rasanya tidak bisa hilang, yaitu maafu anhu. Itu najis mutawassithah yang bersifat apa tadi? Hukmiyah. Apa? Hukmiyah. Di mana kita meyakini
Kalau misalkan ada sesuatu yang terkena najis, tapi sudah lama nggak kelihatan zatnya, ya barangnya kelihatan. Tapi kita yakin itu terkena najis, tetap itu harus dibersihkan sampai hilang ya semuanya. Kemudian yang kedua yang bersifat zatiyah, atau tadi kan ada hukmiyah, ada ainiyah ya. Ini itu yang kelihatan apanya Pak? Zatnya, ya, sifatnya, baunya, rasanya. Itu seperti misalkan kotoran hewan yang menempel di baju ya, kotoran apalagi manusia barangkali semuanya, kotoran manusia, kotoran hewan ya, atau bangkai. Mungkin sudah saya sampaikan kan beberapa ya barang-barang atau benda-benda yang bernajis ya, itu menempel di tubuh atau di pakaian kita, maka harus dibersihkan ya sampai bersih. Ayub silahu, maka dicuci sampai bersih, sampai hilang. Nah, apa yang hilang? Zatnya, baunya, rasanya, ya, dan ya baunya ya. Zatnya, rihuhu, wa ta'muhu, wa launuhu, dan warnanya. Dan warna. Namun ayah nempelnya di baju kotor manusia, warnanya koneng misalkan kan. Nah, kudu hilang kah sampai warna kuningnya itu. Dan hilang juga baunya. Dengan hilang juga zatnya ya. Ya barang itu harus hilang. Itu cara membersihkan najis apa Pak? Mutawassit. Nah, itu sampai hilang apa zatnya, baunya, rasanya, warnanya. Itulah 3 pembagian daripada najis yang sudah mungkin saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama najis namanya mughallaza, yang kedua najis mukhaffafah, 3 najis mutawassit. Sekarang kita masuk bab istinja. Istinja itu sebenarnya Bapak sekalian objeknya hanya 2 ya. Apa? Membersihkan dan pipis itu. BAB dan BAK. Buang air kecil dan buang air besar. Itu ada adabnya ya. Nah, itu membersihkannya itu bagaimana? Ya, membersihkan dari kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Kalau dubur namanya goit, ya namanya kotoran ya. Tuh, dalam bahasa kasarnya mungkin berak kali ya. Gitu ya. Ya gitu ya. Bahasa sorrynya nih. Kalau dari kubul itu depan, dubur belakang kan. Nah, ini namanya baul. Baul. Jadi bicara istinja ya bicara 2 itu sebenarnya. Baul dan al-ghaid. Pipis dan BAB gitu. Nah, itu dibersihkan. Istinja namanya apa? Istinja. Makanya secara bahasa istinjanya melepaskan diri dari kotoran ya. Itu secara bahasa melepaskan, meninggalkan. Itu istinja. Stanja ya stanji. Istinja. Nah, secara istilah membersihkan najis, kotoran juga ya, dan kotoran yang berasal dari dubur, kemaluan berarti itu ya. Dubur itu kubul, kemaluan, dan dubur. Dari tempat keluarnya kotoran. Jadi membersihkan kotoran yang keluar dari kubul namanya pipis, baul, atau dari kubul namanya goit. Jadi kalau pipis namanya baul, kalau maaf ya tai namanya goit. Goit itu kotoran tuh goit. Ya, itu 2. Bapak rahimakumullah, maka wajib hukumnya ketika seorang pipis gitu ya, dan seorang buang air besar, atau kita sebutlah BAB dan BAK gitu ya, supaya enak. Ya, kalau ada orang BAK dan BAB, dia wajib
wajib hukumnya membersihkan. Perbuatan membersihkan itu namanya istinja. Jadi membersihkan ya apanya BAB dan BAK dari karena dia keluar dari apa? Dari dubur dan ubul, ya. Dari kemaluan dan dari tempat keluarnya kotoran itu. Nah, jadi perbuatan itu namanya istinja. Maka wajib hukumnya kita membersihkan. Karena banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang memberikan kita tuntunan, arahan, informasi tentang hal ini. Bahkan ada ancaman, ya. Kata Rasul itu kebanyakan orang yang disiksa di kuburan gara-gara pipis itu. Gara-gara tidak istinja. Tidak istinja. Ini kan penting banget itu. Sepele tapi penting gitu. Karena terkait dengan azab itu. Azab kubur ya. Bahkan Rasul pernah berjalan di dua kuburan. Kemudian kata Rasul ada yang disiksa di dalamnya. Dua kuburan. Yang satu disiksa karena namimah. Namimah. Adu domba, Pak. Ya, adu domba itu apa? Domba ya. Jadi mengadu mengadu. Itu istilah ya. Jangan sampai domba jadi kambing hitam, kambing hitam lagi, domba lagi ya. Jadi domba itu mengadu domba. Itu an-namimah namanya An-namimah. Jadi kalau ada orang itu mengadu domba, maka Rasul mengatakan akan disiksa di kuburnya juga. Bahkan di akhirat tidak akan mencium baunya surga. Ya. Tidak akan juga dilihat oleh Allah. Ya. Jadi tidak akan mencium bau surga dua kelompok kata Rasul. Satu namamun, yang kedua qati'ur rahim. Qati'ur rahim. La yadkhul al-jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Atau yang juga qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Nah, ada juga hadis tadi bahwa orang adu domba itu disiksa dari kuburnya. Karena Rasul pernah berjalan di dua kuburan dan Rasul menginformasikan para sahabat sedang disiksa di dalam kubur itu dua orang. Satu yang mengadu domba, yang satu yang baul, yang pipis tidak istinja. Pipis tidak istinja. Nah, makanya dalam hadis dikatakan istanzihu minal baul. Istanzihu minal baul. Fa inna amata azabil qabri minhu. Ya. Fa inna amata azabil qabri minhu. Istanzihu minal baul. Hendaklah kalian beristinja. Ya. Kalau pipis. Kenapa? Fa inna amata. Sesungguhnya kebanyakan azabil qabri, terjadinya azab kubur minhu, dari masalah ini gitu. Ya. Orang pipis tidak istinja. Ya, baik dibersihkan kemaluannya atau tempat pipisnya sekali. Itu begitu ya penafsirannya ya. Jadi dengan demikian maka menjadi wajib hukumnya istinja. Ketika orang itu pipis atau buang air besar, maka wajib untuk membersihkannya sehingga bersih kotoran yang ada ya di tempat keluarnya kotoran tersebut, baik tadi yang kecil maupun yang besar, atau pipis atau juga kotoran yang besar. Ini mengenai istinja. Bagaimana caranya istinja, Ustaz? Ada 3 cara. Cara yang pertama dengan batu, ya, batu atau barang-barang yang keras, kecuali tulang. Dengan kotoran tidak boleh. Ya. Batu boleh juga, mungkin tisu boleh kali ya. Tisu, kadang kan tisu ya. Tisu. Nah itu 3 kali. 3 kali, minimal 3 kali. Bagaimana kalau lebih? Boleh aja. Ya. Minimal 3 kali. Setelah 3 kali dibersihkan oleh batu,
maka yang langsung dibasuh dengan air. Itu cara pertama. Atau cara kedua, nggak ada air kan? Boleh dengan batu saja, ya, dengan itu saja. Asalkan sekalian sampai bersih. Makanya kalau dengan batu saja, misalkan 3 kali masih juga masih juga kotor, terus aja sampai bersih ya. Nah baru nanti terakhir 3 kali lagi gitu. Nah, itu supaya sempurna. Nah dianjurkan untuk memakai batu yang ganjil, Yang ganjil. Bisa 3 ya, bisa 5, bisa 7 nggak apa-apa. Tapi tidak boleh kurang dari 3. Karena kalau kurang dari 3 nggak sah istinjanya gitu. Masih najis itu masih najis. Karena tujuan istinja itu diantaranya untuk sahnya ibadah. Sahnya ibadah. Ini terkait tadi kan dengan bab toharoh tadi. Baik menghilangkan najis maupun juga menghilangkan hadas. Ya. Kalau hadas kan hadas besar, hadas kecil kan. Kalau di situ ya kotoran bisa menempel di badan atau di mana, di pakaian atau yang di tempat yang akan dijadikan tempat ibadah. Ibaratullah, maka untuk itu kembali ke bahasan kita tadi bahwa yang kedua cara istinja itu bisa dengan batu. Tetapi batu yang suci bersih. Tidak boleh istinja dengan barang yang keras selain batu maksudnya ya. Nggak ada batu di gimana tadi? Yang ada misalkan kertas, boleh. Ya. Yang ada tisu, boleh nggak? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh, misalkan tulang itu nggak boleh. Karena ada hadis, azmun itu nggak boleh. Yang kedua rausun. Rausun itu adalah ya tai, kotoran binatang. Jadi istinja pakai kotoran embe. Embe itu apa embe? Bulat-bulat oh ya. Oh ini batu nih gitu. Padahal bukan batu itu. Itu nggak boleh, Pak. Jadi tidak boleh istinja pakai kotoran binatang. Walaupun udah mengeras, udah mengeras. Jadi yang diperintahkan memang batu ya. 3 macam. Nah yang ketiga dengan air. Kalau mau ringkas kan ada 2 kan. Bisa dengan batu aja, itu ringkas namanya. Bisa dengan air saja. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau orang pipis dan buang air besar, maka bersihkanlah dengan air. Oh, di kita banyak air, Pak ya. Oh, di luar negeri repot tuh. Tisu terus. Makanya nggak betah tuh. Saya nggak betah saya tuh karena itu ya, Pak. Makanya nggak mau. Karena ya tisu. Ya istinjanya kurang apa ya gitu. Ya, kurang sumbrah gitu. Kurang tenang menenangkan. Bapak rahimakumullah, maka boleh dengan air. Ya, sampai bersih. Tapi yang dibersih itu tempatnya, Pak. Tempat keluarnya itu, Pak. Itu. Jangan sampai ya tempatnya enggak dibersihkan. Bapak rahimakumullah, itu namanya istinja. Bagaimana kita membersihkan, mensucikan ya sesuatu ya yang keluar dari dari dubur namanya buang air besar, atau kubul namanya pipis. Kalau pipis namanya al-baul ya. Kalau buang air besar namanya al-ghaid. Barakallahu, ada beberapa tuntunan tentang Pak? Tentang istinja. Atau sebelum masuk itu ada dalilnya dulu ya. Dalil tentang istinja itu sekalian. Satu misalkan innahu sallallahu marro biqabroini tadi yang saya sebutkan. Sungguhnya Rasulullah berjalan di 2 kuburan. Ini dalilnya ya. Faqala, Rasul bersabda, innahuma yu'adzibani. 2 kuburan ini sedang diazab penghuninya, isinya gitu. Ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun kuburan yang satu
itu diazab karena adu domba. Jadi hati-hati perbuatan adu domba. Karena itu akan diazab dari kuburannya. Dulu saya pernah menyampaikan tentang hadis Rasul yang berbunyi gini. Fa innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Faman naja min qabrihi fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju min qabrihi fama ba'dahu asyaddu. Sesungguhnya kubur itu awal melangkah ke akhirat dan akhir di dunia, di tempat transit. Dunia selesai ini urusannya, akhirat belum datang, maka kuburan, alam barzah. Faman naja min qabrihi, kalau ada orang yang selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelah itu urusannya akan mudah nanti ke akhirat. Kan ada yaumul ba'tsi, yaumul hasyri, yaumul mizan, yaumul syirat, yaumul jaza. Ini akhirat udah nih, 5 tahap lagi itu kan. Tetapi wa malam yanju min qabrihi, tapi kalau tidak selamat di azab kuburnya, di dalam kuburannya, fama ba'dahu asyaddu, maka urusannya di akhirat tambah dahsyat itu. Nah, jadi kalau ada orang di kuburannya sudah dapat siksa, di akhirat. Makanya korelasi hadis tadi, namimah tadi, Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah nammamun. Apa? La yadkhulul jannah nammam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Boro-boro asup ke surga gitu. Di kuburnya pun nggak disiksa. Karena ada juga Pak yang tidak percaya azab kubur, ada itu. Ada ya satu aliran kelompok yang tidak percaya tidak ada azab kubur gitu. Saya mah nggak mau debat-debat. Kayak udah buktikannya. Boleh kayak mau HP-nya. Namun santi heula mawatnya. Tapi ini Rasulullah mengatakan begitu. Dalam hadis disebutkan ini muttafaqun alaih. Sahih Bukhari Muslim. Yang kedua kata Rasul, wa amal akharu. Adapun kuburan yang satu lagi, ada 2 kuburan tadi kan. Fakana la yastanzihu min baulihi. Nah, yang satu lagi disiksa kenapa? Karena dia tidak istinja dari pipisnya. Jadi tidak dibersihkan. Ya, tidak disucikan setelah dia pipis. Jadi pipis tidak dibersihkan, itu istinja. Jadi Bapak, ini dalil yang menunjukkan bahwa wajib istinja, itu intinya. Jadi wajib istinja. Karena ada landasan Qur'annya. Bahkan juga Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 ya. Itu salah satu yang wajib kita bersuci adalah ja'a hadakum minal ghaid. Kalau ada orang yang buang air besar atau bersentuhan wanita yang bukan mahram. Al-Maidah ayat berapa Pak? Ayat 6. Itu mengenai istinja. Yang lain sekalian ada lagi, idzas tajmaru ahadukum falyastajmir witron gitu ya. Kalau seseorang beristinja dengan batu, maka hendaklah istinjanya berapa? Witron, ganjil, apa? Ganjil. Nah, nanti hadis ini mengatakan ya, ala aqol paling sedikit salah satu ahjar, 3 batu. Jadi kalau 3, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Nah, yang ganjil itu yang disunahkan. Kalau nggak 7, 9. Masih ragu ya, masih 11 gitu. Ragu kene, aya kene batuna, masih 13 gitu. Terus gitu sampai terasa tenang, bersih gitu ya. Kumaha lamun 2? Nah, ada pendapat. Lamun 2 henteu sah. Lamun hiji henteu sah. Tetapi ada keterangan begini. 1 batu boleh asalkan ada 3 ujungnya gitu. Apa bisa Pak? 1 batu punya 3 ujung. Nah, jadi hiji ujung hiji.
ujung dua gitu. Itu sampai begitu itu boleh ya. Itu sampai begitu Pak ya. Apalagi kalau lima, ya segi lima ya apa? Kalau batunya segitiga itu boleh Pak. Satu tapi segitiga gitu atau segi lima. Itu para ulama apa menafsirkan apa hadis dan itu sampai ke sana Pak ya. Sampai rinci. Bagaimana Islam itu dikatakan tidak sempurna. Masalah dan pipis pun nah, rinci itu Pak. Dikupas rinci. Bagaimana pipis yang profesional itu dan yang beradab itu dikupas. Ini istinja. Kemudian Bapak sekalian, Ibu-ibu ada beberapa tuntunan BAK dan BAB. Atau saya udah mau aja ya. Saya kalau dibacakan itu tuntunannya sebenarnya. Yang pertama, Bapak sekalian itu tuntunannya yang pertama kita baca hadisnya dia. Karena Nabiyu idza dakhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita masuk WC, masuk kakus dia, atau masuk kamar mandi, restroom ke toilet apa namanya, maka kaki kiri dan membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa masuk WC, Pak. Bukan doa masuk gedung DPR ini. Ini dulu ada plesetan ini. Bukan ya. Ini doa masuk apa, Pak? Masuk WC, masuk toilet ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi di situ artinya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal khala. Khala itu WC, Pak. Baitul khala namanya apa? Baitul khala. Jadi bahasa Arabnya al khala atau baitul khala. Nah, itu ya tempat pipis, tempat ya. Itu namanya al khala. Ya. Kalau ada yang mengatakan restroom ya, ada toilet ya. Kalau kita dulu sebut kakus ya. Kakus lah ya. Kakus ya. Kakus, toilet, restroom ya dan sebagainya. Jadi Rasul apabila masuk toilet atau kakus, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran. Nah, itu kan tempat yang kotor, Pak. Ya, kotor khaba'is. Bahkan diartikan dari jin laki-laki dan jin awewe gitu. Ada begitu pengertian khaba'is itu begitu. Karena di situ banyak jinnya gitu. Senang itu jin tinggal di WC itu, Pak. Ya, tinggal di tempat-tempat yang kotor senang. Ya. Bahkan kan singgasana jin kan di air, Pak. Apa? Di air kan. Jadi Bapak Rasulullah maka kita berlindung kepada Allah itu ya pada setiap tempat. Bahkan kita dianjurkan berlindung ketika berbuat baik. Bayangkan. Jangankan di tempat yang kotor, Pak. Anu loba jina gitu ya. Di tempat yang bersih aja atau sedang perbuatan yang soleh itu berlindung pada Allah. Contoh misalkan baca Quran. Kan ada ayat Al-Quran kan. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka dimulai dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca Al-Quran juga tetap diminta berlindung. Kemudian suka WC gitu kira-kira gitu. Kalau dulu waktu kita ngaji kecil itu disebut namun ayat jelema maca Quran ta'awud itu sama dengan daang tekokobok gitu. Makan nggak cuci. Itu begitu istilahnya. Tapi itu bukan hadis Pak ya, itu istilah aja. Istilah Ustadz Kamuridnya dulu gitu. Jadi begitu hebatnya kita minta pertolongan. Jangankan masuk WC yang penuh dengan kotoran ya. Disebut itu ada jin laki-laki perempuan. Nah, berbuat baik pun harus meminta pertolongan. Sama ketika bapak-bapak sholat, boleh juga memohon pada pertolongan, perlindungan. Apa yang dibaca? Robbi a'udzubika min hamajatis syayatin
Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu surah Al-Mu'minun ya, itu Al-Qur'an juga itu. Jadi itu dibaca, boleh. Jadi sebelum imam atau kita makmum, sebelum kita takbir, niat, ya itu dibaca. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ada dua tuh, hamazah tuh bisikan, Pak. Bisikan setan dan juga kehadiran setan. Nah, ini. Karena situ ada dua, bisa membisiki, bisa masuk. Itu yahdu itu masuk. Makanya ada hadis mengatakan inna syaitana yajri majrad dam. Jadi setan itu masuk mengikuti aliran darah manusia. Itu yahdurun nanti. Kalau hamazas yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan. Maka wajar aja ketika sholat itu mau khusyuk, nggak ingat Allah, tiba-tiba setan membisikkan, kuncimu di mana tadi ya? Iya imam dikunci encan tadi. Kunci mobil di mana? Ke sholat ingat kunci mobil. Itu yuwaswisu fi atau dibuat ragu. Tadi nggak wudu encan ya. Padahal nggak wudu dia. Itu setan begitu kadang-kadang. Jangan kayak gitu. Imam aja kadang itu. Saya juga pernah itu Pak. Jadi ngeblank. Al-Fatihah mah kudu hafal lah ya. Ini ayat-ayat yang seperti yang pendek-pendek pun kadang-kadang kelewatan ya. Kalau kita nggak boleh juga mempermainkan ayatnya seperti misalkan ada misalkan penceramah misalkan dipermainkan Al-Kafirun kan ya, untuk supaya tertawa jamaahnya bolak-balik Al-Kafirunnya beres-beres ini. Nah, tapi memang itu terjadi bisa terjadi terjadi seperti misalkan surah Al-Asri dan Atin ya itu kalau setan bisa mengganggu di situ kan harusnya Atin jadi Al-Asri. Wal asri jadi Atin. Wal asri innal insa illa ladzina amanu musolihati. Nah, bisa itu langsung falahum ajrun baru mamnun. Itu kan Atin. Kan? Tapi itulah setan canggihnya ya. Bisa membuat orang itu digoda. Makanya tadi disuruh untuk membaca doa perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nah itu saya kira bisa dibaca. Ada apa ya? Ya, kalau belum apa ya pakai bahasa Indonesia aja Pak ya. Ya Allah aku berlindung dari godaan setan. Itu ada dua tuh. Setan bisa membisikkan dan bisa masuk ke dalam diri kita. Hadir dia dalam diri kita. Nah itu sekali. Jadi kembali ke bahasan kita ya tentang meminta perlindungan. Jadi ketika kita masuk khola, baitul khola atau kakus, WC, toilet, restroom itu dibaca itu. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Nah, nanti masuknya kaki kiri. Ini etika ya adab ya, adab masuk WC. Kaki kiri baca doa ini. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anin. Apa? Ittaqul la'anaini. Jadi hati-hati dengan dua kelompok yang dilaknat oleh Allah. Al-la'anaini. Al-la'anaini. Jadi ada dua kelompok yang dilaknat oleh Allah. Yang mendapat laknat. Siapa itu? Alladzi yatakhalla fi thoriqin nas. Orang yang pipis atau BAB di tempat lalu lalang manusia. Nah, ya, manusia ya di tempat ya di jalan ya, jalan di mana di situ dipakai untuk apa? Bola. Ini tidak boleh tuh ya, tidak boleh kita ya buang air kecil dan buang air besar di tempat bola manusia. Di mana tempat itu jalan itu dijadikan sebagai ya jalan ya, umum ya, jalan umum. Yang kedua yang mendapat laknat kata Rasul auzillihim atau di tempat orang berteduh bos sekali. Contohnya naon di halte
Itu contohnya. Atau di pohon nggak boleh juga. Nggak boleh juga di bawah pohon ya. Yang pohon itu tempat berteduh. Kalau pohon itu ada hadisnya juga. Jadi tidak boleh seseorang itu BAB atau BAK ya di bawah pohon yang berbuah. Nggak boleh. Jambu, lobot, BAB di hadapna. Itu temenang ya. Tahta syajar al-musmirah. Apa? Ya, tahta syajar al-musmirah. Di bawah. Dan itu juga hikmahnya karena di bawah banyak binatang. Banyak binatang kan. Binatang itu mungkin tempat mereka tinggal. Itu Islam itu begitu Pak. Bagaimana Islam sebut teroris ya? Binatang kecil aja dilindungi gitu loh. Sampai nggak boleh pipi dan BAB. Di bawah pohon yang berbuah atau pohon yang rindang. Karena apa? Di antaranya di bawahnya banyak binatang. Jangan sampai kita memusnahkan ciptaan Allah. Itu ilat di antaranya. Selain juga tempat berlindung tadi kan. Auzillihim. Jadi tempat berlindung itu kan banyak Pak. Ya bisa di bawah pohon ya yang jadi tempat berlindung atau juga di tempat-tempat di mana orang itu bisa berlindung dari panas dan dari hujan. Atau misalkan seperti itu halte baiklah ya. Tempat menunggu ya, sesuatu yang dia di situ ya, bisa jadikan apa namanya? Tempat untuk berlindung ya. Itu yang kedua, etika yang kedua mengenai ini berapa lagi ya? Tinggal satu halaman lah Pak ya. Sabar Pak ya. Sabi ini juga mau ke ini Pak nih. Mau ke apa? Masjid Sunda Kelapa ini. 7:30 misalnya di sana ya. Sampai 7:30. Jadi ada kajian duha. Ya. Mudah-mudahan kaburu lah ya. 5:45 lah. Kemudian hadis yang ketiga Mas kalian. Wa akhrajat Tabrani. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Anin Nabi. An-nahyu an qada'il hajah. Jadi larangan untuk membuang kotoran ya. Jadi kalau BAB itu namanya qadul hajah. Itu darinya itu yang halus bahasa halusnya. Ila aina anta? Ana atabaros. Itu kasar tuh Pak. Saya mau berak gitu kira-kira dalam bahasa kitanya. Tabaros apa Pak? Ini bahasa Arab Pak. Jadi kalau ditanya oleh istri, kemana Pak? Tabaros. Nah itu namanya itu berak gitu. Itu kasar Pak kalau itu ya. Bahasa Arab agak inilah. Bahasa Arab yang kasar. Tabaros apa Pak? Tabaros. Kalau ditanya hari kemana? Tabaros gitu. Itu artinya berak. Tapi kalau mau lembut, lemes, itu qadul hajah. Apa? Qadul hajah. Makanya kita kan sering mendengar buang hajat. Itu bahasa Arab itu. Qadul hajah itu namanya buang air besar gitu kira. Jadi enak kedengarannya. Daripada tabaros tadi kan. Buang hajat gitu kan. Makanya banyaklah kita mengadopsi bahasa Arab ya. Di antaranya seul beteng. Jadi suul butun gitu. Suul butun. Jadi seul beteng gitu. Bapak rahimakumullah. Jadi itu yang kedua, ya, jadi kita ini dilarang untuk buang qadul hajat tadi kan, buang air besar atau kecil tahta asjar al-musmirah, di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini ya. Nah, tadi kenapa? Tadi mungkin karena ya kalau nanti jatuh kan sayang kan, ya terkena itu kan. Atau tadi di bawah itu banyak ya binatang. Di sini ada footnote-nya ya. Bahwa ternyata kenapa dilarang untuk BAB atau BAK di bawah pohon yang sedang berbuah, karena fotonya nih, karena di situ banyak binatang. Khawatir nanti memusnahkan makhluk Allah yang ada di bawah pohon itu, yang hidup di akar-akar itu pohon-pohon itu. Bisa begitu penjelasannya ya. Kemudian waqdaqatin nahri al-jari, termasuk juga dilarang kita BAB dan BAK di tepi sungai yang mengalir. Tapi dipikir-pikir lobana mah di tepi sungai ya. Tengah-tengah sungai sian palin aja. Nah, ini tapi begitu redaksi hadis itu. Karena memang mungkin sungai itu banyak digunakan untuk hal yang baik ya. Seperti orang nyuci panci, nyuci piring ya. Ada yang mandi juga ya. Nah, maka di bawah nyuci panci
nyuci panggorengan di harapna gitu ya, dialiri oleh itu gitu. Ini sampai begitu itu aliran daripada ya Sunan Rasul. Wadok kotin nahril jari. Jadi di tepi ya sungai yang mengalir ya, sungai yang mengalir. Kemudian hadis selanjutnya, idza tagawwata rajulani falyatawaro ya kulli wahidi minhuma an sahibihi. Jadi kalau ada terpaksa misalkan dua orang mau buang air ya, buang air besar lah ya, maka jangan berhadap-hadapan. Pare-pare. Kalau bisa ya apa namanya? Tukang-tukang. Kalau enggak, Bapak sekalian, kalau enggak itu artinya ditutup ya. Ditutup. Jadi kalau ada dua WC jangan terbuka lah, apa? Tertutup. Gitu ya. Jangan sampai saling melihat aurat. Bahkan di sini disampaikan ya, wala yatahaddatsa, wala yatahaddatsa, dan jangan saling bercakap-cakap. Ngobrol. Ya. Bari nongkrong teh ngobrol. Oh mau seminar namanya temenan ya. Diskusi. Diskusi bari Pak. Nggak boleh tuh Pak. Bukan nggak boleh ya Pak. Tidak akhlak ya, tidak etis lah gitu ya. Ini kan adab kan? Ya, tidak beradab gitu. Tidak beradab. Jadi begitu hebatnya indahnya Islam Pak. Sampai menunjuki kita, menuntun kita ya. Kalau dua orang itu sedang apa? Sedang buang air, baik air besar dan air kecil, maka tidak boleh ngobrol. Misalkan ini kamar ini. Ayo ya ngobrolnya. Itu kenapa nggak boleh? Di antaranya itu kasihan yang nunggu di luar. Bukan itu di antaranya Pak. Tapi nggak baik aja ya. Masa ngobrol di WC gitu. Kumaha ngarokok sarua wae. Ya. Ini kan yang ngudut. Kudu teu beunang ngudut karunya anu arek asup kah. Nah itu. Kumaha lamun nyanyi? Nah kan itu kan. Kan teu aya dia nyanyi kan. Yang nggak boleh ngobrol gitu. Sama juga, Pak. Tidak boleh. Nyanyi. Sambil nongkrong, sambil ngarokok, sambil nyanyi deh. Wah, itu udah teman. Ya, tidak beradab bertingkat-tingkat ya. Jadi sekalian, jadi kalau kita di dalam bahasa udah aja, ya, nikmati aja ya apa yang telah sedang kita lakukan. Ini etika adab di dalam apa tadi buang air ya, baik BAB maupun BAK. Kemudian yang selanjutnya, Bapak sekalian, qala Rasulullah SAW, la yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi. Kalau kita pipis, ini untuk laki-laki, maka tidak boleh, tidak baik maksudnya, memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Sering gitu ya. Sarua kadang-kadang juga gitu. Jadi itu baiknya itu kalau kita pipis Pak, dipegang dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Kemudian wa huwa yabulu kan, itu kan pipis kan tadi. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Jadi kalau pipis pegang tangan kiri, cebok pun dengan tangan kiri. Jangan dibalik. Hari cebok tangan kanan, hari tuang tangan kiri. Nah, itu dibalik kata ngaranna. Paham gak ya? Kalau makan tangan kiri, kalau cebok tangan kanan. Itu aneh kata ngaranna. Ya, karena memang di dalam agama itu kalau kita makan tangan kanan. La ya kulu apa? Hadukum bisimalihi kan. Ya. Jadi jangan kita minum makan dengan tangan kiri. Karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitona ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Jadi kita disuruh untuk makan tangan kanan. Tapi kalau pipis ya, itu harus kita pegang kemaluannya dengan tangan kiri dan juga kita cebok dengan tangan kiri. Itu obeh Pak ya. Jadi kalau dengan tangan kanan yaitu namanya tidak beradab lah, tidak adab gitu ya.
Itu barahimakumullah mengenai pipis tadi ya. Selanjutnya ya, Rasul bersabda, laqad nahana Rasulullah SAW, Rasul telah melarang kita antas takbilal kiblata bigoitin au baulin. Jadi Rasul melarang kita untuk menghadap kiblat ketika BAB dan BAK. Bahkan ya di situ juga ada hadis yang lain dan tidak juga membelakanginya. Jadi tidak boleh kita menghadap kiblat dan kiblat ketika pipis dan ini barangkali salah satu hikmahnya untuk arsitek ini ya. Apa Pak? Untuk arsitek ya, bagi yang membuat rumah ya kita tidak boleh tuh membuat apa? Membuat saya bukan tidak baik ya. Membuat itu menghadap kiblat atau menghadap kiblat. Bagusnya itu berarti menghadap kemana? Utara atau selatan kali ya? Kalau di kita kan, karena kiblat kita ke barat ya kiblatnya kan di Indonesia ini. Jadi barakallahu ya, jadi tidak boleh kata Rasul kalau ada orang itu goit buang air besar atau baul menghadap kiblat. Ya, au nastaja bil yamin tadi sampai ya, atau tadi beristinja dengan tangan kanan. Au anastarja bi aqali min salasati ahjar, atau istinja kurang dari tiga batu tadi yang saya sampaikan. Au atau anastajia birojiin au azmin, atau istinja dengan kotoran binatang atau tulang. Nah, tadi sudah saya sampaikan bab istinja. Ini hadisnya ya, tentang larangan kita. Ini satu hadis berbicara tentang larangan ketika goit buang air besar dan baul buang air kecil menghadap kiblat. Nggak boleh. Ya nggak baik gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau begitu ya, kalau ada penghalangnya gitu ya, itu mungkin tidak terlalu ya. Tapi bagusnya itu memang begitu. Jadi ini bagi misalkan arsitektur kalau membuat apa, membuat bangunan ya usahakan ya, WC-nya itu jangan menghadap kiblat atau belakangnya kiblat, karena itu bukan masalah haram, tapi itu tidak baik ya, tidak ada adab gitu ya. Ini Rawi Muslim. Satu lagi Bapak sekalian, nanti yang lainnya bisa kita lanjutkan ya. Satu lagi aja ya, supaya menguatkan hadis yang tadi. Wala tastaqbilul kiblah wala tastadiruha bigoitin au baulin walakin syarruku au dorobu. Kira-kira ya. Jadi jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, tapi ke kiri atau ke kanan. Artinya begini, tetapi menghadap selain itu gitu. Kalau di kita berarti bisa ke selatan, bisa ke utara gitu kira-kira ya. Di konkret begitu. Rahimahullah, ini sudah saya tulis dari sini sebenarnya, dinukil juga. Cuman saya baca aja langsung dari kitabnya ya. Ini banyak Bulughul Maram ya, nanti ini banyak yang punya lah Bulughul Maram ya, saya kira. Nanti dibaca juga ini bab adabi qadul hajat. Bab tentang adab buang air. Baik BAK maupun BAK. Ini qadul hajah namanya, buang air. Qadul hajah. Baik tabaros maupun baul. Apa Pak? Tabaros Pak ya. Jadi kalau ditanya mau kemana? Tabaros itu nggak apa-apa tuh. Atau qadul hajah. Bapak sekalian, ini barangkali berkenaan dengan etika atau adab buang air, baik BAB maupun BAK. Jadi kalau sudah tahu begini, hendaklah kita apa namanya, kita laksanakan. Atau kita baca sedikit apa ya, jadi nggak saya terangkan lah, supaya tuntas lah. Nanti minggu depan udah wudhu ya, supaya nggak terlalu lama ya, tertunda terus kan. Jadi gini, hadis ini menyampaikan selanjutnya, kalau kita keluar daripada toilet itu baca gufronaka. Gufronaka aja itu cukup. Tapi kalau mau lengkap
ghufranaka Allah anil adza wa afani. Nah, itu juga boleh. Jadi itu ghufranaka itu sambil melangkah kaki kanan, Mbak ya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu ghufranaka. Kemudian selanjutnya atan Nabi SAW al-ghaid. Fa amaroni an atiyahu sati ahjani sudah tadi 3 batu. Fawajatu hajaro ini. Aku mendapatkan 2 batu. Walam ajid salisan dan nggak dapat yang ketiganya. Disuruh cari 3 batu, dapat 2 batu. Kemudian aku berikan 1 batu dari rausah. Apa rausah itu? Dari kotoran binatang. Tai binatang lah gitu ya, gitu kan. Rausah namanya. Waqala hadza arisu auriksun. Ini najis kata Rasul. Apa ini? Ini najis. Maka Rasul ngambil yang 2 ya, yang 1 nggak di ya, karena itu najis sekali. Jadi artinya itu tidak boleh kita istinja dengan apa? Barang dari apa? Dari kotoran ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian ya. Inna Rasulullah SAW naha an-nastajia bi azmin aurosin. Sama ya. Yang selanjutnya istanzihu minal baul. Fa inna amata azbil qabri minhu. Ini sama tadi ya. Dari hendaklah kalau kita baul di istinja, harus istinja ketika kita pipis. Kenapa? Karena kebanyakan azab kubur itu dari apa? Dari pipis yang tidak dibersihkan, disucikan. Baik tempat pipisnya, kemaluannya maupun tempat di mana kita pipisnya ya. Kalau di kamar mandi ya dibanjur lah sampai bersih. Kemudian kadang jengkolnya lebih bersih temannya. Kemudian sekalian ini lagi idza balhadukum falyastar zakarahu salasa marra. Jadi kalau ada orang yang buang air kecil, pipis maksudnya, maka diurut-urut 3 kali kemaluannya. Tapi 3 kali Pak, jangan 10 kali. Banyakan ya. Jangan kencang-kencang, jangan sering-sering. Jadi pelan-pelan aja gitu ya. Jadi idza balhadukum jadi ketawa nih. Jadi kalau seseorang itu apa Pak? Pipis ya. Fal yantur apa? Fal yantur. Hendaklah di apa tadi? Dipijit ya. Dipijit zakarohu kemaluannya. Salasa marrotin. 3 kali. 3 kali lalaunan ya. Jeda seetik ya. Terus apanya? Diurut deui ya. Jeda deui, diurut deui. Sampai apa? Benar-benar bersih. Jangan sampai ketika setelah dicuci keluar deui nya. Nah, itu menghindari itu. Nah, itu supaya tidak bernajis. Dan yang terakhir Bapak sekalian, ini yang terakhir ada Rasul berkata di sini ya, salah alul kuba faqala innallaha yusni alaik. Jadi alul kuba bertanya, bagaimana pendapat tentang kami? Allah memuji kalian. Kenapa? Karena kalian orang yang baik dalam beristinja. Jadi orang-orang yang beristinja akan mendapat pujian dari Allah. Untuk itu Pak, perbaikilah istinja kita ya, termasuk bagaimana kita pipis dan sesuai dengan tuntunan agama. Itu ya pesan hadis kepada kita. Silakan Pak.